Kapolda Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas Imam, itu ada Abang ngirim di atas itu ada undangan tadi ke Lutfi Basori Alwi habis subuh telepon-teleponan bicara bertelepon sama Abah tentang masalah acara tanggal 19 Juni di Tuban. Ini pembicaranya ini adalah provokator yang ingin memecah belah umat, adu domba antara habaib dengan ulama dan habaib, masalah Ba'alawi dan Aspaskan ke Wali Songwan. Ini semua ditentang seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Ki Haji Miftahull Ahyan bahwa ini adalah perpecahan. Tidak benar. Ki Haji Asari itu siapa? Itu semua kita cinta terhadap habaib. Di Jawa Timur semua cinta habaib. Nah ini dari Banten mau mengobok-obok Jawa Timur sudah lama. Kami Abah sudah blokir bersama Kapolda Tony Harmanto bahwa Kapolres jangan memberikan izin keramaian kepada setiap ada acara Imaduddin Usman. Ini pasti yang dibahas adalah perpecahan masalah kita anti habaib bahwa habaib itu bukan keturunan dari Rasulullah. Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau sudah bicara voice note ini kemarin viral ya, dan itu mendapat reaksi atau tanggapan dari berbagai jajaran masyarakat di negeri ini. Dan dari apa yang disampaikan oleh seseorang dalam voice note tersebut, memang tampak sekali kepanikan atau ketakutan jika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berdakwah di daerah Tuban. Jadi intinya mereka sangat khawatir kalau rakyat di negeri ini banyak yang menjadi cerdas, banyak yang menjadi paham, dan banyak yang menjadi tahu kalau habaib bukanlah zuriyah Nabi. Sehingga mereka, klan Ba'alawi, melakukan berbagai cara untuk menghalang-halangi tersebarnya berita atau kebenaran tersebut. Namun tentu saja kita semua itu penasaran, siapa sebenarnya suara dalam voice note tersebut. Dari hasil pengumpulan informasi terkait dengan suara tersebut ternyata bernama Kiai Haji Ali Badri Zaini. Jadi dia adalah pemilik suara pada audio yang tersebar di media sosial. Kiai Haji Ali Badri Zaini merupakan Ketua Umum Forum Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur. Dia juga merupakan tokoh agama terkemuka asal Madura. Dia pernah menjabat sebagai penasihat ahli Irjen Pol Fadil Imron saat menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur tahun 2021. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Front Pembela Islam atau FPI Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Dia pernah meminta kepada Irjen Pol Dr. Tony Harmanto, Kapolda Jatim, melalui voice note untuk tidak mengeluarkan izin kegiatan Kiai Imad di Tuban karena dianggap provokatif dan berpotensi memecah belah umat terkait masalah nasab Ba'alawi yang rencana diadakan pada tanggal 19 Juni 2024 kemarin. Dia juga pernah mendapatkan kunjungan dari Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan dalam rangka memperkuat silaturahmi dan mendapatkan nasihat bagi PKS Jawa Timur menjelang Rakernas PKS di Jakarta pada 23 Februari 2023. Dia pernah menjadi salah satu pendukung terkait penolakan pembubaran HTI pada tahun 2017. Dia pernah mendapatkan kunjungan silaturahmi dari Ormas HTI dalam rangka menjelang musyawarah besar atau MUBES keempat Ikatan Keluarga Madura atau IKAMA pada 24 Juni 2015. Dia juga pernah satu panggung dengan Harun Musa, yakni Ketua HTI DPD Jawa Timur, dalam merespon tragedi penyerangan terhadap umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua di kediaman KRH Ali Badri Zaini pada 20 Juli 2015 yang lalu. Dia memiliki akun sosial media Instagram yang mengikuti akun Haikal Hasan atau PA212.
Jadi sudah jelas ya, suara dalam voice note tersebut yang membuat banyak orang penasaran. Yang intinya memang klan Ba'alawi itu didukung juga oleh para HTI dan ormas-ormas yang selama ini membahayakan Indonesia. Dan ormas HTI sudah dibubarkan, kemudian FPI juga sudah dibubarkan. Karena itu mengancam keutuhan bangsa ini. Dan kita lihat juga hingga saat ini pihak Ba'alawi juga tidak bisa menunjukkan hujah atau dalil atau bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Namun mereka melakukan berbagai cara untuk menghalang-halangi rakyat di negeri ini agar jangan sampai paham, agar jangan sampai tahu bahwa mereka Ba'alawi memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Inilah yang harusnya dijelaskan kepada masyarakat di negeri ini. Jadi kita itu jangan mau dibohongi, jangan mau terus-menerus dikasih cerita-cerita dongeng, cerita-cerita halu yang tujuannya itu agar kita itu cuma taklid buta, memuja imigran dari Yaman dengan alasan mereka memiliki karomah, memiliki kekuatan di luar batas manusia dan lain-lain. Itu kan semua hanya dongeng, hanya cerita yang tidak bisa dibuktikan di dunia nyata. Dan itu adalah salah satu trik mereka untuk menguasai bangsa ini. Karena bangsa ini harus kita akui masih banyak yang percaya tentang hal-hal seperti itu. Makanya tentang hal seperti itu disebarluaskanlah kepada rakyat di negeri ini agar mereka itu punya banyak pengikut. Dan kita juga sudah melihat ada voice note yang belum lama ini beredar. Ada seorang mahasiswa yang tinggal di Yaman yang setelah mengecek tentang Ba'alawi ternyata pihak Yaman itu justru malah tidak tahu tentang Ba'alawi kalau di Indonesia ini dianggap sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan ternyata juga dari klan Ba'alawi misalnya Al-Jufri, Al-Atos itu ada kaitannya dengan DNA ID seorang gembong PKI di Indonesia. Namun kalau kita lihat komentarnya dari para klan Ba'alawi atau para pengikut Ba'alawi, mereka beranggapan bahwa DNA ID atau Muso atau siapa itu adalah orang Jawa. Ya begitulah cara mereka klan Ba'alawi memutarbalikkan fakta. Jika seseorang itu mempunyai kelakuan atau mempunyai tindakan yang sekiranya dibenci oleh orang Indonesia, ya otomatis hal itu akan dikeluarkan dari klan mereka dan tidak dianggap sebagai klan mereka. Tapi kalau ada seseorang yang sekiranya menguntungkan klan Ba'alawi dan diikuti oleh banyak di negeri ini, maka mereka juga akan berbondong-bondong memuja dan menyanjung yang tujuannya agar orang di negeri ini makin taat, makin percaya kepada para imigran dari Yaman, yakni para habaib yang hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan terkait tentang voice note tersebut, semua itu harus kita sikapi dengan dengan dewasa, dan kita juga harus banyak memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Sekarang ini memang lagi masa-masanya fitnah atau masa-masanya provokasi atau istilahnya itu, kita itu mungkin sekarang dibuat bingung ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang lurus, siapa yang bengkok dan lain-lain. Dan itu ternyata adalah trik yang dilakukan kebanyakan oleh klan Ba'alawi. Sebagaimana tahun 65 dulu, bagaimana PKI itu memprovokasi rakyat dengan berbagai cara sehingga terjadi saling bermusuhan antara orang-orang Indonesia sendiri, sementara mereka DNA dan lain sebagainya itu kan cuma istilahnya cuci tangan atau tidak terlibat tentang hal tersebut. Jadi yang dikorbankan itu adalah rakyat di negeri ini, saling bermusuhan, saling tikam, saling bunuh. Dan ini adalah trik adu domba. Dan kalau kita melihat sejarah masa lalu, yang menerapkan trik adu domba seperti ini adalah Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda itu dalam sejarah tidak bisa menundukkan Nusantara, tidak bisa mengalahkan Nusantara kecuali kalau Belanda itu melakukan trik adu domba. Dan sejarah juga mencatat bahwa keberhasilan Belanda menguasai Nusantara itu adalah dengan trik adu domba. Satu kerajaan diadu dengan kerajaan yang lain, satu pemimpin diadu dengan pemimpin yang lain. Itulah trik dari Hindia Belanda yang akhirnya mereka bisa menguasai negeri ini. Makanya jangan sampai kita itu
terulang lagi kejadian seperti itu, sehingga kita itu jangan mau diadu domba. Kita itu harus paham bahwa kita itu berada di Indonesia itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, sehingga jangan mau kita itu dibodohi oleh imigran dari Yaman atau dibohongi oleh klan Ba'alawi dari Yaman yang datang di Indonesia membawa dongeng, membawa cerita halu, membawa mimpi, kemudian mengklaim bahwa mereka berjasa besar bagi bangsa ini. Itu kan tujuannya agar kita itu taat dan patuh dan mengikuti mereka tanpa harus melihat fakta yang sebenarnya. Dan kalau kita lihat, kita cermati, apa yang mereka lakukan itu ya mungkin tujuannya untuk menggeser peran orang pribumi yang sebenarnya.